Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a bisani yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sesi ke-7 yaitu sesi terakhir sebelum UTS ya, ujian tengah semester. Insyaallah kita akan diskusi terkait tentang data gathering pada poin yang kedua sebenarnya, yaitu interview teknik. Karena yang teknik pertama itu observasi yang sering sekali kita bahas pada bahasan-bahasan sebelumnya. Baik, dalam sesi 7 ini, learning objektif yang akan kita capai, diantaranya rekan setelah menyelesaikan sesi ini, itu minimal pada 4 poin. Pertama adalah membedakan differentiate primary from secondary data collections method. Jadi cara pengumpulan data. Jadi ada metode pengumpulan data, ada yang namanya primary, ada yang namanya secondary. Atau data primer dan data sekunder. Itu nanti teman-teman diharapkan mampu untuk membedakan. Yang kedua, plan, design, and carry out a personal interview. Jadi bisa merencanakan, mendesain, dan juga carry out, menyatakan personal interview, yaitu interview pribadi. Dan yang kedua, plan, design, and carry out a group interview. Jadi bisa merencanakan, mendesain, carry out a group interview. Jadi nanti teman-teman juga bisa melaksanakan namanya group interview. Dan yang keempat adalah discuss the advantage and disadvantage of interviewing. Apa sih teman-teman sekalian ketika melakukan interview, keuntungan dan juga beberapa disadvantage, ya, kekurangannya terkait tentang interview ini. Nah, sebelum masuk kemana-mana, sebagaimana kita ketahui, pada gambar ini selalu kita akan tekankan di mana teman-teman harus menguasai sekali ya dari tahapan-tahapan ini. Tahapan yang pertama sudah kita bahas secara detail dari observasi, di mana kita mencari broad area of research interest identified, mengidentifikasi kira-kira area yang akan kita riset di mana, baik di keuangan, teman-teman yang memang fokus pada keuangan, di perbankan, di pasar modal syariah, di industri halal, UMKM, microfinance, atau sebagainya. Atau teman-teman yang bisa melihat broad areanya di human resource development, HRD, atau di posisi yang lainnya untuk teman-teman keuangan. Kalau teman-teman yang ada di misalkan pemasaran, bisa dilihat dari observasi pemasarannya. Misalnya teknik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, atau pemasaran yang sifatnya digital dan sebagainya, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui media-media yang sifatnya pada online dan sebagainya, itu bisa juga. Terus yang kedua, kita biasa melakukan namanya primary data gathering, yaitu pengumpulan atau mengumpulkan data-data yang sifatnya preliminary, mohon maaf, itu sifatnya adalah masih awal sekali. Ada dengan interview-interview yang terbuka, terus survei dan sebagainya. Tahap yang ketiga adalah untuk mengkerucutkan dari broad area yang telah kita dapati dan data-data awal yang sudah kita dapati juga, maka kita harus problem definitions, mendefinisikan permasalahan yang akan kita selesaikan. Maka di sini formulasi permasalahan menjadi sangat krusial sekali. Maka riset problem delineated. Yang keempat, ini juga hal yang fundamental, yaitu critical literature review. Kita mengumpulkan literature review, baik previous studies, teori-teori yang muncul. Di tahap kelima nanti kita akan perkuat. Tapi tentunya penelitian terdahulu ini menjadi pijakan kita, yang nanti kita lihat apa kemiripan, apa yang pernah para peneliti terdahulu laksanakan, dan apa yang membedakan itu. Setelah itu, kita akan masuk kepada deduction statistical framework, ya kita melihat teori-teori yang muncul, nanti kita akan masukkan dalam theoretical framework dalam riset kita, seperti contoh penentuan dalam variabel, identified and label, dan sebagainya. Tahapan yang keenam, yaitu kita membuat namanya deductions generations of hypothesis, yaitu hypothesis development, mengembangkan hipotesis yang kita kembangkan dari penelitian ini. Dan yang ketujuh, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas namanya riset design, di mana mendesain, merencanakan riset tersebut. Bagaimana diantaranya, apakah kita strateginya seperti apa, setelah itu apakah kita melakukan sebuah intervensi atau tidak, dan setting kepada risetnya, dan mungkin juga pada pengambilan datanya, apakah one shot atau kepada yang sifatnya longitudinal. Nah, pada yang ke-8 ini adalah kita sudah masuk pada data collections.
Di mana setelah kita melakukan riset desain, pendesainan terkait tentang riset kita, maka sekarang bagaimana cara kita untuk mengambil data. Maka tahapan yang ke-8 adalah data collections, analysis, interpretations. Makanya pada tahapan riset desain itu menjadi krusial sekali, di mana metode yang akan kita ambil atau teknik analisis yang kita ambil itu harus sejalan bagaimana data itu diambil. Artinya data yang diambil harus sesuai dengan merujuk pada metode yang kita pakai. Misalkan kita menggunakan datanya atau menggunakan analisisnya adalah dengan statistik atau tool statistik. Misalkan ada dengan model yang kita buat regresi sederhana misalkan. Maka data collection yang kita ambil bagaimana? Oh, ternyata kita ingin menggunakannya dengan data primer, langsung kepada responden kita turun. Atau dengan cara misalkan data sifatnya sekunder, yang memang sudah dikumpulkan dari orang-orang atau dari data-data center, misalkan dari BPS, Bank Indonesia, atau yang lain-lainnya. Nah itu nanti juga ada satu dua implikasi yang perlu kita tekankan. 9A, Deduction hypothesis substantive research questions answered. Bagaimana nanti kita menjawab research questions-nya. Terus yang ke-9B tentunya inductions research questions answered, apakah terjawab sudah pada titik yang ketiga itu. Nah, itu maksudnya memastikan bahwa analisis kita sudah menjawab pada problem definitions. Yang ke-10 report writing, 11 report presentations, dan yang kedua adalah managerial decision making. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang normal. Baik. Kita masuk pada introductions dulu. Primary data collections method. Karena dalam pengumpulan data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan primary atau pengumpulan data primer. Dan yang kedua adalah secondary. Nah, kalau yang primary itu apa? Dibilangnya or ways in which data collected from original sources for the specific purpose of this study can be gathered. Data collection method are integral part of a research design. Nah, yang disebut dengan primary itu langsung dibilangnya original sources. Jadi sumber yang langsung didapatkan. Artinya si peneliti dia langsung mendapatkan kepada para resource-nya, pada sumbernya yaitu responden. Misalkan ketika kita fokus kepada sebuah survei kepada umur-umur remaja. Misalkan dari umur 17 sampai anggap saja 22 misalkan. Nah, artinya kita langsung turun ke lapang, survei, memberikan questionnaire kita, dan kita memberikan data tersebut, diisi oleh mereka langsung. Nah, ini disebut dengan original sources. Jadi, si peneliti, kita yang meneliti, itu langsung turun mendapatkan data-data tersebut. Itu namanya disebut dengan primary. Beda dengan secondary yang kita sebut tadi, di mana ada pihak lain, baik institusi atau peneliti sebelumnya dan sebagainya, itu sudah mengumpulkan data-data tersebut dan kita mengambilnya. Kalau yang paling mudah misalkan contoh kita ngambil secara nasional punya data BPS. Di situ ada data-data yang bisa kita download, atau di BI terkait tentang inflasi, kurs dan sebagainya. Nah itu disebut dengan data secondary atau sekunder. One of the method used collecting data is interview. Nah, di sini kita bicara primary itu ada yang disebut dengan interview karena cara mendapatkannya dengan cara interview. Baik. Ini sebelum kita kemana-mana, sebelum kita jauh sekali, sebagaimana kita sudah paparkan pada penelitian sebelumnya, yaitu research strategies, di mana di situ ada eksperimen, survey research, observations, case study, grounded theory, action research, mixed method, dan sebagainya. Terus itu ada extent of research interference, sejauh mana peneliti melakukan intervensinya, ada yang minimal, ada yang posisi moderat, ada yang cukup tinggi, ada manipulations or control and simulations, ada studi settingnya, contrivate and contrivate, apakah dibuat-buat atau tidak dibuat-buat, atau ada intervensi yang masuk di situ. Ada unit of analysisnya individual atau pair, atau yang pasang-pasangan, group, organizations, machines, dan sebagainya. Ada time zone, cara mengambil datanya, waktunya, apakah one shot sekali, cross sectional, atau dengan longitudinal yang beberapa kali kita ambil dalam kurun waktu tertentu pada objek yang sama. Nah, pada poin yang sekarang, teman-teman sekalian, kita di posisi data collection method. Cara untuk mendapatkan data tersebut. Di mana di sana ada interview, observasi, questionnaires, ada physical measurement, ada unobtrusive. Nah, di sini menyatakan ada beberapa cara. Setelah itu ada sampling design. Bagaimana cara kita mendesain sampel kita. Maka di sana ada probability, non probability, ada sample size dan sebagainya. Dan yang terakhir ada namanya measurements,
yaitu ukuran yang bisa kita lakukan dalam variabel kita. Maka di sana ada operational definitions, mendefinisikan secara operasional variabel kita, terus ada item-itemnya, ada scalingnya, ada categorizingnya, codingnya, dan sebagainya. Maka ini normal ketika kita bicara di baik kualitatif dan kuantitatif. Dengan cara misalkan tentunya mengkategoriskan, coding, dan sebagainya. Tapi kalau dalam kualitatif ya tentunya tidak ada operational definitions ya. Tidak ada. Kenapa? Karena tentunya sifatnya kepada value, nilai-nilai tersebut. Baik. Dan di akhir tentunya di poin ini teman-teman sekalian kita akan bicara data analisis. Ketika data ini sudah didapatkan, maka kita bisa menganalisinya. Menganalisisnya yaitu fill the data, terus goodness of data, hypothesis testing. Jadi kita sudah dirasakan data tersebut. Ini bagus atau enggak bagus? Goodness of data, bagus atau enggak bagus? Sudah sesuai dengan yang kita harapkan belum? Normalitasnya bagaimana? Uji validitasnya bagaimana? Setelah itu baru kita mengetes hipotesis yang kita miliki. Apakah nanti secara statistik kalau dalam kuantitatif ya itu ya, signifikan atau tidak, dan setelah itu bagaimana impact-nya, bagaimana dampaknya, apakah positif atau negatif dan sebagainya. Baik, kita lihat pada primary data collection method yang kita akan bahas pada saat ini. So since business is largely a social phenomenon, much of the information needed to make decisions in the work setting has to come from people. For instance, from employees, customers, managers, investors, and many other suppliers. For these reasons, makanya sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara tentang bisnis, ini tentunya dia bicara fenomena sosial, yang memang informasi didapatkan itu ya untuk membuat satu keputusan yang tepat, maka bisa diambil dari mana? Dari banyak orang. Misalkan diantaranya para karyawan, para konsumen, manajer, para investor, atau para supplier. Nah, for these reasons, dari alasan ini, yaitu berupa social phenomenon, so interview, observations, and questionnaires are very popular. Makanya biasanya dengan 3 cara ini untuk mendapatkan primary data. Pertama yang paling mudah adalah interview. Kita melakukan wawancara. Yang kedua observasi, mengobservasi, langsung datang, mengobservasi, melihat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah questionnaires, yaitu kita menyebarkan survei, menyebarkan questionnaires, pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kita setting. These methods allow the researchers to collect a wide variety of different sort of data from human respondents. Maka tentunya ini akan lebih mudah sekali ya untuk bisa mendapatkan data tersebut dari responden yang memang ya mereka adalah para manusia. So primary data collection method, you will understand the primary data collections decisions which involves the selections of method. Makanya kita akan bahas di sini terkait tentang selections of method. Jadi ada beberapa metode, seleksi metode, pemilihan metode of obtaining the information needed untuk mendapatkan informasi yang didapatkan. Is interrelated with the other step of research process. Tentunya ini saling berhubung, saling terhubung, interrelated with other step pada tahapan-tahapan yang sebelumnya. Tadi pada gambar atau pada diagram yang sebelumnya pada tadi di awal-awal kita lihat bahwasanya ini adalah sebuah sequence proses yang lain. Artinya proses ini didasari pada proses yang sebelumnya. This is why your choice of method will depend on the objective of study. Maka tentunya ketika kita melakukan metode yang kita ambil dalam pengumpulan data, itu dibilangnya will depend on objective, yang akan bergantung kepada tujuan dari riset kita, dalam studi kita. The research questions and research strategy, di mana juga bergantung pada research questions, pertanyaan-pertanyaan pada riset, dan juga strategi riset yang kita lakukan. Facilities available, the degree of accuracy required, the type of data required, the time span of study, the expertise of the reviewer, and other costs and resources associated with and available for data gathering will also affect the choice of method. Ya tentunya tidak cuma di posisi yang objektif, tujuan di penelitian, terus pertanyaan pada penelitian, dan juga strategi. Tapi juga misalkan fasilitas yang available bagaimana? Keberadaan atau eksistensi dari fasilitas yang ada. Terus akurasi, degree akurasi yang kita inginkan. Tipe data yang kita inginkan. Time span-nya, berapa lama kita bisa mengambil data tersebut. Studi ini harus selesai bagaimana dan sebagainya. The expertise of the reviewers, bagaimana tingkat expertise-nya, keahlian dari reviewer yang ada. And other cost and resources, beberapa cost dan resource, sumber-sumber yang lain
yang berkenaan tentang riset ini. Maka itu akan efek memberikan dampak kepada metode dalam kita memilih data tersebut. Problems research with the use of appropriate methods greatly enhance the value of study. Ketika kita bisa menyelesaikan dari masa-masa di atas tadi, maka nanti kita akan bilangnya the use of appropriate method greatly enhance. Kalau kita sudah bisa mengakomodir di depan semua, itu akan sangat besar sekali untuk meningkatkan hasil dari studi ini, nilai dari studi yang kita lakukan. So coming to in the first step, interviews. A widely used method of collecting data in the business research is to interview respondent to obtain information on an issue of interest. Yang paling mudah memang dengan cara interview. Kita melakukan wawancara kepada para orang-orang yang memang tertuju dalam riset tersebut, yang memang punya korelasi, punya hubungan dari apa yang kita ingin ungkap, dari interest yang kita inginkan, dari keinginan yang benar-benar kita lakukan dalam studi tersebut. An interview is guided purposeful conversations between two or more people. Apa sih interview itu atau wawancara itu dibilangnya guided. Nah, ini bedanya interview dengan ngobrol, interview dengan ngegosip. Dimana kalau interview itu guided, di sana ada namanya guide-nya, ada tertuju, ada petunjuknya, ada pakem-pakemnya. And purposeful, dia punya tujuan. Conversations itu percakapan yang punya tujuan between two or more people, satu atau dua atau lebih. Jadi interview juga bisa bentuknya dua orang atau bisa bentuknya yang lain. There are many different types of interview. Banyak sekali macam-macam dari tipe-tipe interview. Individual, sifatnya yang pada individu. Group interview, maybe unstructured or structured, sifatnya tidak terstruktur atau struktur, bahkan ada yang sebutnya dengan semi struktur, and conducted face to face, dilaksanakan dengan tatap muka face to face, by telephone or online, dengan telepon atau online. Maka tentunya interview ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara ya. Baik. Maka kalau misalkan kita lihat dari jenisnya teman-teman sekalian, itu ada unstructured interview, structured interview. Ini dipandang dari questionnaires yang kita bentuk. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang kita bentuk di sini sifatnya apakah dia unstructured, dia terstruktur, tidak terstruktur atau terstruktur. Maksudnya bagaimana? Artinya kita sudah punya list untuk kita tanyakan, misalkan. Kalau kita sudah punya list pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita tanyakan sesuai dengan sequence-nya. Dan nanti itu ada tips-tips dan trik bagaimana cara kita untuk menggali data-data yang memang kita perlukan, cara mengkonfirmasi dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan namanya structure interview. Tapi ada sifatnya yang pada awal, maka unstructured. Cuma pertanyaan-pertanyaan itu mengalir di kepala kita, yang sebenarnya masih ada tujuan pada penelitian kita, tapi sifatnya terbuka sekali. Dibilangnya unstructured interview. So let's come into unstructured interview. Apa sebenarnya dengan interview tidak terstruktur? Unstructured interview are so labeled because the interview does not enter the interview setting with a planned sequence of questions to be asked of the respondent. Karena yang disebut dengan unstructured itu tidak ada planning yang sangat jelas. Sequence-nya itu tidak dijelaskan. Maka artinya ya biar mengalir saja. Artinya kita ingin mendapatkan informasi awal dari responden kita. Tidak apa-apa. Biarkan pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya mengalir melebar kepada arah tertentu. Ini pada dibilangnya does not enter the interview setting. Tidak masuk kepada setting interview yang memang diarahkan. A possible objective of unstructured interview is to bring some preliminary issues. Maka tadi kita sebutkan, kenapa kok ini dilaksanakan? Dibilangnya possible objective untuk apa? Is to bring some preliminary issues. Untuk mengambil, itu apa? Preliminary issues. Isu-isu yang sifatnya masih awal, masih sangat preliminary. To the surface, pada permukaan yang awal, so that the researchers can determine what factors need further in-depth investigations. Ini nanti akan menjadi bahan kita untuk melakukan investigasi lebih dalam, yang artinya bisa kita laksanakan dengan in-depth interview atau dengan observasi yang lebih mendalam. Suppose the manager is interested in solving a problem in the working setting. In order to understand the situations of its totality, the researchers may interview employees at the several levels. In the initial stage, only broad, open-ended questions should be asked, and the replies to them should inform the researchers of the perceptions of the individuals. The type and the natures of the questions asked of the
of the individuals might vary according to the job level and type of work done by them. Ini contoh misalkan ya, seorang manajer dia ingin menyelesaikan masalah pada work setting, yaitu memang setting pekerjaan, setting melaksanakan pekerjaannya. Misalkan untuk melihat kondisi secara keseluruhan, maka peneliti biasanya melakukan interview kepada beberapa several level pada level pada perusahaan tersebut. Misalkan ada top management, ada yang middle management, ada yang pada posisi bottom management. Jadi dari bawah, dari atas ke tengah sampai ke bawah. In the initial state, pada tahap yang pertama, only broad, misalkan open-ended questions. Pertama dengan cara open-ended. Jadi bukan close-ended tapi open-ended. Sifatnya ingin menggali. Open-ended maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak pada pertanyaan ya tidak, tapi pertanyaan yang sifatnya adalah open-ended. Bisa mengelaborasikan bagaimana keadaan Anda, bagaimana Anda merasa bekerja di sini, nyamankah Anda, dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Dibuat open-ended, bukan yang close. Kalau close, misalkan tadi pada pertanyaan di akhir, apakah Anda nyaman? Tidak, ya tidak. Itu biasanya close-ended. Nah, atau yang memang sudah dipakem ya, close-ended artinya sudah dipakem, dah 1, 2, 3, pilih, silakan pilih, gitu-gitu. Tidak dengan elaborasi tertentu. And replies of them should inform the researchers the perceptions of individual. Ketika sudah dijawab satu persatu, maka akan menggambarkan bagaimana persepsi setiap individualnya. The type of nature of the questions asked individual might be vary. Ya, akan berbeda satu dengan yang lain. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya karena menyesuaikan dari siapa yang akan kita ajak interview. To the job level and type of work done by it. For instance, top and middle level. Misalkan kita ingin tanya top sama middle level managers, might be asked more direct questions about their perceptions on the problem and situations. Langsung pertanyaannya kepada persepsi mereka terhadap masalah dan juga situasi yang terjadi pada rekan-rekan top and middle level. Employees at the lower level, pada level yang bawah, para karyawan, itu may have to be approached differently, dengan cara yang berbeda. So examples of unstructured interview questions. Ini beberapa contoh ya. Tell me something about your unit. Tolong kabarkan kepada saya, kira-kira unit Anda atau departemen Anda bagaimana ya gitu. Nah, nanti kan dia akan memberikan responden kita akan memberikan tanggapan kan. And perhaps even the organizations as well. Mungkin juga tidak cuma di unit ini ya, terserah Anda, mungkin sampai ke organisasi misalkan. In terms of work, employees, and whatever else you think is important. Misalkan terkait tentang pekerjaan, para karyawan atau yang lain-lain yang mungkin menurut Anda itu penting ya. Coba kabarkan kepada kami atau berikan informasi kepada kami dan sebagainya. Itu mungkin ada pertanyaan seperti ini yang memang unstructured. Atau misalkan I would like to know something about your job. Saya ingin tahu beberapa hal ya terkait tentang pekerjaan Anda. Please describe to me in detail of things you do in your job or a typical day for 8 in the morning and to 4 in the afternoon. Tolong kabarkan kepada saya kira-kira apa sih bisa diterangkan secara detail pekerjaan Anda ini dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ini tolong kabarkan. Itu misalnya ya, sifatnya adalah unstructured. If you could have a problem solved in your unit or a bottleneck eliminated or something attended that to blocks your effectiveness, what would be that? Misalkan kalau Anda bisa menyelesaikan masalah di Anda atau misalkan bisa menyelesaikan bottleneck eliminated, bottleneck apa namanya ya, istilah bottleneck ya, ada kesempitan dalam jalur kita dalam melaksanakan tugas-tugas, itu bottleneck eliminated or something attended to blocks your effectiveness, yang sesuatu yang bisa menjadikan efektivitas Anda terblok. Apa sih kira-kira yang bisa Anda lakukan untuk menyelesaikan itu? Itu misalkan contoh-contoh. Misalkan, if the respondent answer that everything is fine and she has no problem, the interviewer should say that is great. Makanya ada istilah namanya tricks. Oh, bagus sekali kalau tidak ada masalah. Misalnya jawabannya nanti saya merasa tidak ada masalah. Oh, that's great. Tell me what contributes this effectiveness. Setelah itu baru kita gali apa kira-kira yang bisa kita mengontribusikan terkait dengan effectiveness ini ya pada unit Anda. Jadi banyak yang lain mungkin mendapatkan several difficulties, tapi punya Anda kok bagus. Nah, itu nanti digali. Such a questioning technique usually brings the respondent's defense down and make him and her more amenable to sharing information. Ini memang fungsinya untuk menggambarkan sharing informasi yang dia dapatkan. Baik. So unstructured interview, masih pada unstructured interview.
After conducting the sufficient number of such unstructured interview with employees at several levels, setelah kita selesai cukup dikiranya sufficient number, jadi angkanya sudah cukup nih untuk melakukan interview tidak struktur kepada beberapa karyawan, at several levels of studying the data obtained, maka kita bisa melakukan studi pada data yang kita dapatkan. The researchers would know the variables that needed greater focus and call more in-depth information. Setelah itu, kita tahu ternyata pada interview yang kita lakukan beberapa orang ini pada satu benang yang sama. Variabel ini ternyata penting. Ini ternyata fokusnya seperti ini. Maka setelah itu nanti kita akan gali lebih dalam lagi. This set of stage for the interviewer to conduct further structures interview. Setelah mengetahui mana yang sekiranya akan kita arahkan, nanti kita akan lakukan namanya structures interview, for which the variables will have been identified. Jadi variabelnya sudah kita identifikasikan. So coming to such interview. Such interview are those conducted when it is known at the outset for what information is needed. Jadi memang dilaksanakan ketika informasi itu sangat dibutuhkan untuk melakukan. Maka dibilangnya interview terstruktur. Jadi dia dilaksanakan memang secara jelas untuk mendapatkan informasi tertentu. Jadi dia terstruktur, pertanyaannya sudah ada listnya, terstruktur, terencana, dan sebagainya. The content of structures interview can be prepared in advance and usually consist of. Biasanya kalau kita melakukan structure interview itu sudah di-prepare atau disiapkan lebih dahulu ya, and usually consistent. Biasanya tersusun dari 3 hal ini. Pertama, introductions, ya, mulai dengan. Baik, pada tahapan yang pertama ini, maka dalam melakukan structure interview yaitu dengan introductions, yaitu biasa kita melakukan permulaan ya, melakukan pendahuluan ya. Interviewer introduce him or herself, the purpose of the interview, assures confidentially, ask permissions to record the interview. Biasanya dengan pertama kali mengenalkan diri, siapa nama dan sebagainya, tujuan dari penelitian ini, terus juga memastikan akan confidentialnya ya, kerahasiaan dari interview ini, tidak boleh bocor dan sebagainya, hanya in the sake of research, hanya untuk pada fokus riset ini. Ask permissions to record the interview, maka permulaan pertama melakukan dengan meminta izin untuk melakukan interview. Setelah itu maka yang kedua apa? A set topic usually questions in logical order. Biasanya ada beberapa topik yang sudah disiapkan dengan logical order, jadi order yang logis. Maka first warm up, biasanya dengan warm up questions, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk memulai ya, pemanasan lah seperti itu. Which are easy to answer and non-threatening. Jadi sifatnya pada pertanyaan yang mudah dan tidak threatening, tidak menakut-nakuti atau membuat orang takut. And then the main questions covering the purpose of interview. Setelah itu masuk pada pertanyaan yang memang fokus pada tujuan penelitian atau tujuan interview yang kita inginkan. Terus setelah itu suggestions for probing questions. Makanya di situ ada saran atau suggestions untuk apa? For probing questions, yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang penyidikan, probing questions. Misalkan follow up questions that are used when the first answer is unclear or incomplete. Kalau misalkan pertanyaan pertama jawabannya tidak jelas, maka kita harus mulai untuk memfollow up. Apakah benar seperti itu? Artinya diulang lagi jawabannya dan sebagainya. Jadi intinya biar responden yang menjawab pertanyaan itu confirm jelas dari jawaban yang memang diharapkan. The interview does not fully understand the answer, or in any other case where the interview requires more specific or in-depth information. Biasanya digali lagi lebih ke depannya informasi-informasi terkait tentang hal tersebut. Itu biasanya normal dilakukan seperti itu. So, probing taktik, ini taktik untuk penyidikan, misalkan silence, diam dulu. Repeating the answers, biasanya normal kalau kita lihat misalkan acara-acara interview di TV itu mengulang lagi jawabannya. Jadi artinya memastikan jawaban itu benar. So what I hear you saying, misalnya jadi yang saya dengar dari Anda adalah bla 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 gitu misalkan. Itu untuk melakukan namanya probing. I'm not quite sure I understand. Saya nggak yakin betul saya pertanyaan. Could you bla 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 dan sebagainya. Anda bisa seperti ini, atau Anda bisa mengulangi lagi. Could you please tell me more about? Bisa kira-kira ditambah atau berikan kepada kami informasi yang lebih detail akan ABCD. Could you give an example? Bisa diberikan contohnya.
Could you go over that again? Bisa untuk diulang lagi nggak? Anything else? Ada yang lain lagi dan sebagainya. Ini adalah namanya probing taktik untuk penyidikan. Saat interview, masih pada saat interview, maka as the respondents express their view, ketika para responden sudah mengekspresikan pandangan mereka, the researchers notes them down, ditulis, di notes, take notes. Jadi ekspresi sudah ada, nilai-nilai yang diungkapkan sudah, maka kita harus take note. The same questions will be asked of everybody in the same manners. Dan nanti juga beberapa responden akan ditanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pada level yang sama dengan in the same manners. So sometimes, however, based on the exigency of the situations, the experienced researchers might take a lead from the respondent's answer and ask other relevant questions not on the interview protocol. Maka biasanya kalau kita melihat para interviewer yang udah expert ya, ahli itu biasanya dia akan sedikit keluar tapi yang memang pengen menanyakan sesuatu yang masih relevan, tapi not on the interview protocol, pada protokol interview yang sebenarnya sudah didesain tadi. Tapi memang ini butuh namanya experience. Through this process, the new factors might be identified. Maka dari proses ini ada identifikasi problem baru atau faktor baru, resulting in the deeper understanding yang memang akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. However, to be able to recognize a probable response, the interview must comprehend the purpose and the goal of each question. Makanya kalau biar jelas pertanyaan tadi dan jawabannya juga jelas, maka setiap pertanyaan must comprehend the purpose and goal of each questions. Apa sih tujuan dan inti dari tiap pertanyaan tadi? This is particularly important when a team or trained interviewers conduct the survey. Biasanya ini bisa lakukan kalau ini memang pada tim tertentu ya, untuk melakukan interview pada survei-survei yang dilakukan. So visual aid juga perlu, such as pictures, line drawing, cards and other materials are also sometimes used in conduct interview. Biasanya dalam interview juga melakukan ada namanya alat-alat bantu ya, kayak gambar, line drawing, penggambaran garis-garis dan sebagainya. The appropriate visuals are shown to interviewees. Misalkan bisa kita tunjukkan kepada pihak yang kita interview, who then indicate the response to the questions posed. Jadi nanti akan memberikan respon dari apa yang kita paparkan itu. So training interviewers, ya biasanya kita melakukan training ya, kalau kita memang melaksanakan sifatnya pada riset yang tim ya. So when several long interviewers are to be conducted, it is often not feasible for one individual to conduct all the interview. Ya, karena memang lama sekali dalam interview bisa sampai 1 jam sampai 2 jam. So a team of trained interviewers then becomes necessary. Maka perlu untuk melakukan training pada teman-teman, rekan-rekan dalam melakukan penelitian. Interviewers have to be thoroughly briefed about the research and trained in how start an interview, how to proceed with the questions, how to motivate respondents to answers, what to look for in the answers, and how to close an interview. They also need to be instructed about taking notes and coding the interview's response. Jadi tentunya akan seragam, dilakukan training agar mudah ya, nanti codingnya bagaimana, cara menjawabnya bagaimana, itu akan sangat memudahkan. Terus yang selanjutnya good planning, ya perencanaan yang bagus, proper training yang tepat, offering clear guidelines, kita memberikan guideline yang jelas, petunjuk-petunjuk dalam interview yang jelas. So and supervising their work are help the profitably utilizing an interview technique as a viable data collections mechanism. Personal interviews provide rich data with respondents spontaneously offer information. Yang paling mudah kalau kita bicara interview personal ya, itu akan mendapatkan data yang sangat kaya sekali. Kenapa? Karena responden akan langsung menjawab secara spontan. Jadi memberikan informasi, kita melihat wajah. In the sense of their answers do not typically fall within a constricted rank of responses as in the questionnaire. So, however, personal interview are expensive in the terms of time, training costs, and resources assumptions. Karena kita kenapa kok dibilang kaya? Karena tentunya akan berbeda ketika kita memberikan questionnaire ya. Suruh dipilih 1 sampai 5.
Kemudian 1.5 itu ada batasan-batasannya, ada constricted rank of response. Jadi ada kadang-kadang memang ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak bisa karena di posisi dikasih rank 1 sampai 5. Tapi kalau dengan interview bisa. Tapi ada kelemahannya juga, yaitu in the terms of time expensive. Jadi mahal sekali waktu kita habis, cost-nya juga, trainingnya, dan consumption. Tadi resource consumption, jadi konsumsi terkait tentang resource-nya. So establishing credibility and rapport and motivating individuals to respond. So the project is professionalism, enthusiasm, and confidence is important for the interviewer. Ketika Anda menjadi seorang interviewer, maka Anda pertama ada sikap namanya profesionalisme, ada tingkat antusiasme. Jangan menginterview Anda lemes. Menurut Anda bagaimana perusahaan Anda? Enggak, harus antusias. Saya lihat perusahaan Anda ini sangat hebat sekali. Nah, kita akan melihat poin-poinnya. Jadi antusias, terus confidence, percaya diri, dan tentunya di situ ada namanya confidential juga, kerahasiaan perlu untuk dijaga. So knowledge, skills, ability, confidence, articulateness, and enthusiasm. Ada pengetahuan, skills, ability, kemampuan, tingkat percaya diri, artikulasi yang tepat bahasanya, dan juga enthusiasm. Jadi kita lihat mengantusias, ini lihat nggak? Are therefore qualities of researchers must demonstrate in order to establish credibility with the hiring organizations and its member. Maka tentunya kalau misalkan kita menjadi konsultan ya harus melakukan itu untuk melihat, mendemonstrasikan apa-apa yang memang membuat itu menjadi kredibel, menjadi orang itu yakin dengan apa yang dilakukan dalam penelitian ini. To obtain honest information, untuk mendapatkan informasi yang jujur from the respondent, the researchers and interviewers should be able to establish rapport and trust with them, yang mampu untuk establish, memunculkan atau melahirkan namanya rapport dan juga trust with them, dan memang percaya kepada mereka. In other words, the researchers should be able to make the respondent sufficiently at easy to give informative and thoughtful answer without fear and adverse consequence. Makanya ini bagaimana caranya kita kalau menjadi peneliti friendly ya, artinya bersahabat, gimana akhirnya biar nyaman untuk bisa memberikan informasi itu responden kita, terus truthful, answer jadi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya without fear and adverse consequence, tanpa ada rasa takut atau macam-macamnya. This should encourage the respondent to feel secure about responding. Maka kita harus meyakinkan betul pada responden kita untuk merasa nyaman, merasa aman dari apa yang about responding. Jadi kita harus menjaga confidentially, yaitu kerahasiaan dan sebagainya. The researchers can establish rapport by being pleasant, sincere, sensitive, non-evaluative. Jadi bisa memberikan raportnya dengan pleasant, dengan mudah sekali, dengan menyenangkan, sincere, jujur, sensitif, dan non-evaluating, tidak mengevaluasi. Karena cenderung kalau orang dievaluasi itu akan ya ada muncul rasa anger ya, rasa marah dan sebagainya. Evincing a genuine interest in the respondents and allaying any anxieties, fears, suspicions, and tensions sensed in the situations will help respondent to feel more comfortable with the researchers. Ya tentunya ya dibuat dengan senyaman mungkin ya, biar tidak ada rasa takut, rasa tertekan, ada macam-macam lah. Itu tentunya untuk melakukan interview itu. If the respondent is told about the purpose of the study and how he or she was chosen to be one of those interviewed, there should be better communications between the parties. Kalau sudah merasa nyaman dan tahu akan tujuan dari penelitian itu akan diberikan informasi yang sangat valuable sekali. So the questioning technique, bagaimana cara teknik menanyakan? Pertama dengan cara funneling atau channeling. Jadi artinya menjembatani ya, seperti tadi ya, beginning with at the beginning of such interview, it is advisable to ask open-ended questions to get a broad idea and from one impressions about the situations. For example, the questions that could be asked would be, what are some of your feelings about working for these organizations? Ya biasalah penjembatan, mukaddimah. Jadi gimana perasaan Anda ketika Anda kerja di sini? Itu bagaimana coba gitu. Terus unbiased questions, jangan menanyakan sesuatu pertanyaan yang bias. Jadi bilang unbiased questions. Jadi tekniknya, caranya yang kedua adalah unbiased questions. It is important to unbiased questions. Jadi tanya jangan sesuatu yang bias, to ensure that to minimize bias in the response.
Karena kalau pertanyaannya bias, maka jawabannya juga bias. For the example, misalkan, tell me how you experience your job. Bagaimana pengalaman Anda terkait tentang pekerjaan ini. It's better questions than, boy, misalnya ada pertanyaan yang bias. Hey boy, the work you do must be really boring. Let me hear how you experience. Saya kira pekerjaan Anda ini membosankan. Coba saya ingin dengar pengalaman Anda. Sudah dengan kata-kata saya yakin Anda ini bosan. Loh, itu kan sudah bias sekali. Artinya sudah mengarahkan akan pada titik tertentu. Clarifying the issues, mengklarifikasi lagi isu dengan menjawab ulang atau mengulangi jawabannya. Helping the respondent to think through issues, membantu untuk memikirkan isu yang memang ditanyakan. Nah, jadi ada pancingan-pancingan kalau bahasa kita. Taking notes, dan yang terakhir adalah tekniknya adalah taking notes, menulis note dari apa yang dilakukan respon itu. Ini ada face to face and telepon interviews, ada sifatnya face to face and telepon interviews, ada personal face to face interview, ada telepon interview, ada advantage sama disadvantage ya. Ini bisa untuk kita gali nanti lebih jelasnya. Tentunya kalau yang face to face di sana ada kelebihan yang banyak sekali ya. Misalkan establish rapport and motivate the respondent. Kita bisa melihat rapport, kayak misalkan mengikuti gesturnya. Jadi kayak misalkan gerak tangan, terus ketika duduk bareng sama. Makanya melakukan mimikri atau bahasanya mengikuti dari cara duduk dia dengan kita itu akan membuat nyaman. Jadi itu caranya. Jadi dengan caranya cari yang kesamaannya, cara duduknya dan sebagainya. Motivate, respon, memotivasi. Clarify the questions, mengklarifikasi pertanyaan. Clear the doubt, bisa mengklarifikasi akan keraguan. And add new questions, bisa menambahkan lagi pertanyaan lain. Can read non-verbal clues, misalnya kita melihat clue-clue yang non-verbal, ada pandangan mata dan sebagainya, itu menjadi satu kelebihan dan sebagainya. Dan ini nanti lebih bisa kita ekspor ketika di kelas ya. Maka di sini ada beberapa komputer assist interviewing, ada CATI, computer assistant telephone interviewing, ada CAPI, computer assisted personal interview. Ini ada juga software-software yang membantu. Dan yang terakhir adalah group interview. Maka tadi ketika bisa bicara personal ada namanya FGD, yaitu focus group discussions. Ada namanya leaderless group discussions. Jadi sifatnya ada pertanyaan atau tidak ada moderatornya, tapi semua orang boleh melakukan diskusi dengan cara terbuka. Focus group, role of moderators, the nature of data obtained through the focus group, voice conference, dan sebagainya. Ini bisa melakukan. Expert panels, misalkan ada panel ya, FGD, panel dikumpulkan. The expert panel is group of people specifically convened by the researchers to elicit expert knowledge and opinion about the certain issues. Ya biasanya kita ada para pakar, kita kumpulkan pada satu ruang tertentu, nanti lakukan interview dan bagaimana respon-respon mereka terkait dengan hal tersebut itu ketika memang melakukan dengan grup interview. Saya kira seperti itu teman-teman. Nanti insya Allah kita akan lebih kayakan lagi di kelas untuk Q&A-nya. Kita tutup bersama dengan tasbih kifar, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.